Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai dosen PPL 2 Micro Teaching kelas TBio 2. Di sini kita akan menampilkan kelompok 2 yang menyajikan proses pembelajaran menggunakan metode Team Game Turnamen atau TGT. Mari kita saksikan penampilannya berikut ini. Assalamualaikum. Ibu masuk di kelas ini kan? Iya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat kali ya. Oke. Kepada ketua kelasnya Bang Rizky ya, coba dipimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Banyak yang hadir, Ibu absen dulu ya. Iya. Saya Nita, Saya Bu. Afifah Luftia, Saya Bu. Rika, hadir Bu. Berarti ini cuma sisa ada yang nggak hadir ya? Iya. Sisa ada di mana Kak? Inilah yang mau bilang. Ibu mau kasih sedikit motivasi. Ini kan, kalian ini memang udah kelas 8, bentar lagi di kelas 9. Bentar lagi kalian kelas 9 mau lulus, mau SMA, mau masuk universitas. Nah, yang kayak gini tadi, yang main-main, cuman izin main-main bukan sakit, itu seharusnya janganlah diizinkan kepada teman-teman semuanya. Itu dikasih tahu sama temannya si Saadah ini. Kalian pun kompak, bilang sama temannya, Saadah ini ayo belajar bersama, jangan asik izin aja. Dia sering kali kayak gini ya. Itulah. Jadi kalian ini semangat-semangat belajarnya, giat belajarnya. Jangan asik izin-izin aja. Sakit dikit, ada lagi yang nggak sakit kan? Permisi kan aku sakit ya. Malas itu Bu, teman keluar. Nah itulah. Jadi jangan yang kayak gitu ya. Ibu harapkan semuanya. Nah kebetulan ini kan Ibu wali kelasnya. Semangat kita ya. Baik anak-anak, kalian tahu kan bentar lagi kita mau kurban, hari raya kurban. Ini sisa ada di mana? Kalian tahu nggak peristiwa kurban itu kenapa? Ibrahim yang anaknya disembelih Bu, Ismail. Iya betul. Dulu anak-anak, Ibrahim itu umur 90 tahunan. Dia sama istrinya itu belum dikaruniai anak. Jadi dia bermunajat, ya Allah berikan aku anak, berikan aku anak. Alhamdulillahnya diberikan Allah lah Ibrahim seorang anak yang bernama Tapi belum selesai. Dari situ diuji Allah lagi. Datanglah perintah Allah untuk dikurbankan si Ismail ini. Sedihlah Ibrahimnya. Nangislah. Nah, anak-anak waktu di situ dari yang Ibu ceritakan ini, kalian tahu nggak apa kira-kira pembelajaran kita hari ini? Sistem reproduksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Jadi anak-anak Ibu, dari sini Ibu nanti setelah mempelajari sistem reproduksi ini, Ibu berharap kepada kalian semua, nanti kalian tahu apa organ-organ sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, apa saja fungsinya baik laki-laki dan perempuan. Nah, penyakit-penyakit pada sistem reproduksi dan bagaimana biar penyakit itu biar kita tahu mengobati penyakit itu ya.
Jadi dari tujuan yang telah Ibu sampaikan tadi, yang Ibu harapkan nanti pada kalian itu, nah sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi. Ada berapa jenis kelamin yang diakui? 2. Ya, benar sekali ya itu. Nah, kita akan bahas organ reproduksi pria itu ada yang di luar, ada yang dalam. Apa aja itu, Bu? Nah, yang luar itu ada penis, uretra, sama skrotum. Yang dalam itu ada testis, epididymis, sama vas deferens. Jadi, yang luar itu adalah penis. Penis itu adalah alat penetrasi saat melakukan fertilisasi atau saat berhubungan. Dan yang kedua itu ada uretra atau saluran sperma. Ya, benar kecil juga. Jadi skrotum adalah kulit pembungkus dari testis. Nah, yang dalam itu ada testis, tahu sendiri sebagai penghasil sperma. Nah, epididymis itulah tempat pematangan dari sperma. Nah, vas deferens itulah yang mengangkut sperma dari vesikula seminalis. Nah, karena kita udah tahu organ reproduksi pria, kita akan ke organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita itu ada yang luar juga yang dalam. Nah, yang luar itu ada labia minora, labia mayora. Benar. Kemudian ada mons veneris itu yang di bagian tengah. Tahu? Oke, kan kalau tempat pengeluaran urin. Itu dia. Nah, yang selanjutnya itu ada klitoris. Ya, yang bagian dalamnya itu ada ovarium atau indung telur. Kemudian ada tuba falopi dan selanjutnya ada rahim dan yang terakhir ada vagina. Nah, karena kita udah paham tentang organ-organ itu, kita berlanjut ke bagaimana cara penyakit apa aja sih yang menyerang organ reproduksi dari manusia. Nah, untuk yang laki-laki itu ada sifilis. Sifilis, ada yang tahu sifilis? Ya, benar, raja singa. Nah, raja singa itu menyebabkan penis membengkak kemudian mengeluarkan nanah. Nah, kemudian ada vaginitis, yaitu adalah keputihan pada perempuan yang berlebih. Nah, keputihan itu dapat diindikatorkan karena terjangkit oleh bakteri. Kenapa itu? Karena tidak menjaga kebersihan. Oleh karena itu, ya benar, cara menjaga kebersihan, cara menjaga agar organ reproduksi kita tetap sehat. Yang pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, pola makan. Nah, makan makanan yang gizinya seimbang. Jangan merokok. Ya, itu nggak boleh, Nak. Oke, karena sudah Ibu udah paparkan nih materinya, coba dulu Ibu mau tanya. Ada yang ingat organ reproduksi pada pria apa saja? Saya, Bu. Apa saja? Penis, Bu. Oh, penis. Untuk yang wanita apa saja? Oke, Ibu rasa sudah paham nih. Maka hari ini kita akan menggunakan metode TGT, turnamen game team. Nah, biasanya kan kita belajar PBL. Jadi hari ini Ibu kita main-main aja lah. Siapa yang suka main-main? Oke, jadi teknisnya di sini Ibu sudah mengirimkan LKPD pada grup kelas kita. Nah, coba dibuka. LKPD-nya di situ kan ada soal. Namun Ibu nggak akan minta kalian kerjain sekarang. Itu sebagai tugas rumah. Dan yang sekarang tugas kalian adalah coba perhatikan yang ada di depan kalian ini. Ya, benar, ular tangga. Kita akan main ular tangga. Kalau biasanya ular tangganya itu cuma sebesar kayak 10 cm ya. Kalau sekarang besar banget. Nah, di sini teknisnya kalian akan melempar dadu. Caranya seperti apa, Bu? Lempar dadunya dapat berapa, Ibu? Ih, Ibu dapat 6. Ternyata Ibu dapat 6. Mana Ibu aja main. Nah, Ibu dapat 6. Nah, di sini ini ular. Satu. Jadi di sini Ibu akan jawab soal di nomor 6. Jangan dipegang, Bu. Balik. Ya. Nah, karena itu kalau Ibu bisa jawab,
maka selanjutnya ibu dapat poin 1. Kalau enggak nggak dapat poin. Kalau tangga dia naik, kalau ular dia turun. Oke, semalam kan ibu udah bagi nih kelompoknya. Jadi kelompok 1 mana? Tunjuk tangan. Ibu. Oke, kelompok 2. Sherly. Kelompok 3. 4. Ya, ibu hanya bagi 4 kelompok seperti yang semalam telah kita sepakati. Nah, di sini ibu minta teknis bermainnya siapa yang paling cepat sampai di finish dialah pemenangnya. Paham? Oke. Ibu minta setiap kelompok memberikan perwakilan. Dua atau tiga aja lah ya. Tiga. Kelompok 1 3 orang maju ke depan, kelompok 2 3 orang. Dan kelompok 1 maju 3 orang, nggak apa-apa kak. Udah disepakati nih kan? Kelompok 3 1 2 di sini, 3 4 di sini. Oke, berbaris ya, baris di belakang. Oke, ini kelompok berapa kak? 3. Kelompok 1 mana? Di belakang. Kelompok 2. Kelompok 2. Berbaris kak. Berbaris. Nah, berapa? 1 kelompok 2. Oke, teknis yang pertama. Di sini ibu langsung saja ya serahkan kepada kelompok 1 untuk melempar. Kalau tidak bisa menjawab, jawab saja pas. Paham? Berarti benar tuh. Salah? Itu banyak pas. Iya, pas aja nggak tahu lewat. Saya nggak tahu. Oh iya, 1 orang yang dibutuhkan untuk jadi wasit. Saya bu, wasit. Kamu kan main. Oh iya, baik. Wasit. Yuk, oke, Novi. Ayo. Tolong diperhatikan ya, Novi. Baik, Bu. Saya saja wasit. Jadi teknisnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 misal Ratna nanti maju kan di sini, jangan ada yang memberitahu, nanti didiskualifikasi oleh wasit. Baru habis itu kelompok 2 3 4 balik lagi ke kelompok 1. Jadi di sini urutannya seperti itu. Paham? Paham. Oke. Langsung saja dimulai, kasih sama kelompok 1 biar main. Kelompok 1. Nih kelompok 1 dia main di Dibaca Bu. Sebutkan organ reproduksi pada laki-laki. Jawabannya ada penis, testis, skrotum, vas deferens, uretra, dan epididymis. Benar kira-kira? Benar. Dapat poin 1. Bentar ya, Ibu. Ada yang buat spidol? Spidol ada? Ada Bu, ada. Biar saya ibu. Ya, nanti pulang ya. Berarti di sini kelompok 1 dapat poin 1. Nggak dapat bintang, Bu. Iya, dalam bentuk bintang. Ini 1, Ulang aja deh. 2, 3. 3 bu. Tapi 4 bu, 1 kelompok 4. Bu, itu jawabnya bisa. Itu 5 bu, bukan 4. Bu, itu jawabnya tuh itu semua orang. Maksudnya yang maju. Ya, semua yang maju. Yang 3 orang itu bisa jawab. Ya harus bisa. Kalau Diskusi Bu. Nggak boleh dibantu. dibantu kelas kelompoknya Bu, nggak boleh Bu. Nggak boleh. Kalau di sini ada. Oke, kelompok 2. Saya Bu. Biar ke situ beri. Lah, kalau dia dapat 5 juga gimana lagi? Bebek.
4. Jangan ada yang bantu. Nah, pertanyaannya, kelenjar kelamin jantan dan testis memiliki fungsi untuk menghasilkan. Nah, jawabannya itu fungsinya untuk menghasilkan enzim dan sperma. Betul. Betul? Betul, Bu. Betul. Betul jawabannya. Oke. Kelompok 3. Main ular tangga dapat nomor yang sama biasanya. Udah, duduk lah dari tendang kok. Oke. Duduk lah, sudah. Ya. Soal tambahannya, dengarkan baik-baik Rika. Diana. Oke. Pertanyaannya adalah Jangan payah-payah. enggak payah-payah, tapi susah-susah. Oke, pertanyaannya bagi sperma yang matang disimpan dalam Di dalam epididymis, Bu. ya benar. Bu, bintangnya 2 kan, Bu? Jangan tendang. Jangan tepat. Banyak banget ya yang suka sama nomor 4. Pertanyaannya adalah tempat terjadinya proses fertilisasi adalah udah nggak tahu. Coba follow, Bu. Coba follow, Bu. Bagaimana wasit? Kelompok 4 Didis karena Usir aja, Bu. iya, dia kasih tahu lagi. Intinya tetap karena nggak ada kick out, cuman nggak dapat bintang. Ibu pilih Aca ya, karena nanti kalau misalnya berurut, nanti takutnya entah kelompok 1 bisa menjawab semua, mereka yang menang. Jadi biar adil, kelompok 2. Cepat. Kelompok 2. Tenang lagi teman-teman. Ganti orang. Siapa tadi? Sebutkan. Enggak diingat lagi, Bu. Kalau main kan kita putar lagi. Sebutkan. Iya, Biar bisa dijawab. Itu bonusnya main 2 kali, dia jawab dulu, kalau nggak bisa main lagi. Kocok lagi nih. Jawab dulu. Apa jawabannya? Sebutkan fungsi organ ovarium pada wanita untuk menghasilkan ovum. Ovarium, sel telur menghasilkan Kocok. ovum. Lempar jauh. Jawab nomor 7. Kalau bisa dapat poin lagi. Apa perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita? Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur sebagai tempat berkembangnya janin. Ya benar. Berarti mereka langsung dapat banyak. Oke. Karena masih ada kesempatan 1 orang lagi. Oke, lanjut kelompok 4. Saya nilai.
Tiga. Oh, enggak ternyata ya. Buka soalnya Kak. Baca. Turun ya Bu, tangga Bu. Setiap makhluk hidup akan bereproduksi untuk mempertahankan keturunannya, Bu. Benar? Kelompok 3. Aku yang lempar koin aja. Ya. Dua sperma langsung. Oke, karena nomor 4 lagi soalnya dari Ibu. Pertanyaannya adalah Raja Singa disebut dengan penyakit. Apa tadi bisa? Kamu jawabannya. Sipilis. Bagaimana wasit? Tidak bisa menjawab, Bu. Kelompok 1. Ayo Jana, biasanya tahu ini Jana. Empat semua sih. Kok 4 sih? Kenapa? Kelompok Jana ada yang di dalam? Ada. Randa, lanjutkan tapi yang jawab adalah Jana. Lanjutkan kembali. Oke, buka soalnya. Gimana sih itu? Ganjoran. Jawab Jana. Ada loh. Manusia mengalami reproduksi secara generatif, Bu. Satu. Siapa ada yang di dalam? Yuk, ayo. Aku lah yang main. Pertanyaan dari Ibu. Organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma. Testis, Bu. Benar. Akhirnya terkejar juga. Tadi turunnya aku. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Lagi terakhir ya. Berarti lanjut. Berarti Nggak ada tahunnya di dalam. Rizka, jalan. Udah pas lapas. Iya. Oke, pertanyaannya bisa dari Ibu. Saat perempuan tidak bisa mengeluarkan darah haid lagi disebut benar. Oke, kelompok 1. kami, Bu. Oke. Ini putaran terakhir ya. Untuk kelompok 2, satu kesempatan lagi. Orang baru tadi udah juga. Oh iya, orang baru. Orang baru. Orang lama loh, orang lama. Pemenangnya tetap orang lama. Sebutkan urutan organ reproduksi dari luar ke dalam pada wanita. Iya, urutannya. Benar. Contoh pada laki-laki. Dari luar kan? Paling luar apa? Penis. Baru masuk ke dalamnya. Pas referensi. Baru, nah seperti itu kalau pada wanita. Pasti peres.
kemarin statusnya Kelompok 2. Yeay, Shirley. Lempar gadunya. Semoga jangan 10 set 10. Mana ada 10? Oke, pertanyaannya adalah penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan virus adalah virus itu sering sekali kita dengar apa ya? HIV virus. Itu saja. Maaf lah Bu. Oke, Gak dapat Bu. Oke, silakan duduk semuanya. Duduk. Biar yang mengumumkan, duduk. Karena ini adalah tahap pertama, maka yang Ibu ambil itu hanya 3 orang. Di mana sini perolehan skornya kelompok 1 2, kelompok 2 3, kelompok 3 2, kelompok 4 2. Yang jelas-jelas masuk babak turnamen adalah kelompok 2. Jadi, karena yang pertama kali mendapatkan skor 2 adalah kelompok 1. Kelompok 1. Coba, wasit kelompok berapa tadi? 1. Dua. Abis itu kelompok 4 ya, yang terakhir kelompok 3. Iya. Oke, jadi di sini Ibu akan kasih reward berupa panggilan dari tiap grupnya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 Ibu sebut sebagai superior. Untuk kelompok 1 adalah very good. Kelompok 3, kelompok 4 itu adalah good. Kemudian kelompok 3 medium. Jadi yang akan bertanding adalah dimasuk ke babak turnamen adalah superior dan very good. Tepuk tangan dulu semua. Oke, di sini teknisnya berbeda. Hanya 1 orang yang akan main di sini. Karena ini babak turnamen. Coba diskusikan kelompok superior dan very good siapa yang ditunjuk. Kalau sudah, maju ke depan. Kelompok 1. Ini very good. Kelompok 2 berarti superior. Kelompok 1. Very good. Ikut. Sabut nomor untuk siapa? Ini tidak ada. Nah, ambil. Ayo, 1, 2. Apa ini movie? 2. Jadi di sini Febri duluan main kelompok superior. Silakan main. Ini Ibu hanya kita akan menunggu sampai garis finish di sana. Gimana ya lu ini bukan? Jawab. Nah. Soal dari Ibu dengarkan karena tidak ada akan yang membantu. Yang dipijak marah itu. Apa yang kamu ketahui tentang penyakit AIDS? Penyakit AIDS itu penyakit menular dari hubungan bebas, yaitu hubungan bebas. Misalnya dia seling bergonta-ganti pasangan. Main lagi lah Bu. Tidak pernah ya, oh ya main lagi. Febri. Iya biasanya dapat 1.
Pada wanita, umumnya setiap 28 hari terjadi pelepasan sel telur dari ovarium. Peristiwa pelepasan sel telur atau peluruhan disebut dengan menstruasi. Kata lainnya benar, tapi kata lainnya oke, siswaku. Ovulasi. Ratna. Pertanyaannya dari Ibu. Pembentukan sperma pada laki-laki disebut dengan Spermakulasi, Bu. kulasi. Spermatogenesis. Ya, benar. Saat wanita sudah memasuki masa pubertas, sel telur mulai tumbuh di dalam Gagal. apa jawabannya? Tuh Bapak. Salah. Enggak dia tuh tak tahu. Banyak gaya kau. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah peristiwa yang terjadi. Reproduksi adalah peristiwa fertilisasi antara sel jantan dengan sel betina bertemu untuk melakukan pembuahan. Oke, benar. Sperma mempunyai struktur sebagai sel-sel tunggal yang tersusun dari kepala dan ekor. Ekor berfungsi untuk ya membantu sperma menuju telur itu pas berenangnya. Oke, benar. Intinya bergerak. Jangan sampai. Lima. Jalannya seperti situ ya, udah nggak apa-apa. Selain menghasilkan sel sperma, testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon Testosteron. Ya, benar. Oke. Naik, Bu. Apa yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas itu masa yang sudah berkembangnya alat reproduksi dari baik itu pria maupun laki-laki. Jadi sudah baik itu perempuan atau laki-laki harus bisa digunakan. Oke. Benar. Aduh, udah 3 nih ya, 3 sama. Makanya
Bagian organ reproduksi pria yang membungkus testis adalah skrotum. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia? Yang pertama itu menjaga kesehatan dari alat kelamin kita sendiri, terus menjaga pola makan dan lain-lain. Kasihan Bu. Oke, nggak ada ya soalnya dari ibu. Memang nggak ada yang suka kali ya soalnya dari ibu. Oke, selanjutnya adalah Gak suka diduakan. di mana tempat bayi terdapat di dalam perut. Rahim. Ya, benar. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk membawa urin ke kandung kemih. Membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Oke, benar. Tapi kita belajar tentang sistem reproduksi. Coba kaitkan. Membawa sperma dari testis menuju ke vas deferens, baru dikeluarkan melalui penis, saluran darah. Oke, benar ya. Laki-laki maupun pria. Oke. Ada soalnya? Ada. Ada Bu. Peleburan sperma dengan sel telur dikenal sebagai proses fertilisasi. Lanjut ya. Pada testis terdapat sel induk sperma dinamakan nggak tahu. Coba yang pikir dulu. Pada testis terdapat sel induk sperma. Dari tadi bener banget. Oke, coba ulangi pertanyaannya. Pada testis terdapat sel induk sperma yang dinamakan. Oke, di sini dari kelompok perigot, ya kan? Yang Ibu kasih poin. Coba, ada yang bisa jawab? Atau dari kelompok superior juga boleh? Nggak bisa. spermatogenia. Nah, coba sebutin dulu Rena pertanyaannya. Pada testis terdapat sel induk sperma yang dinamakan apa? Spermatogonia, Bu. Spermatogonia. Iya, Benar.
sebagai tempat pembentukan hormon testosteron, Bu. Benar? Apa pengertian fertilisasi dan proses kehamilan? Fertilisasi itu bertemunya sperma dengan ovum, maka terjadi pembuahan, lalu fertilisasi akan menghasilkan zigot, di mana zigot ini adalah hasil dari fertilisasi. Superior dan berikut sama. Tujuh. Oke, pertanyaannya adalah ya. Apa yang dihasilkan dari pertemuan antara sel telur dan sperma yang terjadi di dalam sel telur? Hasilnya setelah ditemukan, bukan sebelum itu, sebelum embrio. Setelah jadi embrio. Zigot. Ya. Pertanyaannya dari Bu. Sebutkan penyakit-penyakit pada sistem reproduksi minimal 3. AIDS. Kanker prostat. Kanker prostat ya. Kanker rahim. Oke. Kita Pak kasih poin atau enggak? Orang dalam jahat. Betul dia. Oke. Pertanyaannya nggak usah. Lagi, main lagi. Tapi main lagi. 5 lanjut. Yang cepat, Febri sudah mengejar 4. Ya, 4. Nah,
disebabkan oleh virus disebut AIDS. Ya, benar. Oke, silakan duduk Oke, untuk superior menghasilkan poin 7, sedangkan very good menghasilkan poin 10. Oke. Nah, karena permainan kita telah selesai dan di sini pemenangnya adalah very good. Kelompok very good tolong perwakilan maju ke depan. Ibu ada hadiah. Oke, kelompok superior. Very good. Ya, very good. Kelompok superior maju. Kelompok good. Kelompok 4 maju. Perwakilan. Ayo. Maju kayu walaupun nggak main kok. Oke, di sini kan tadi ada Rika ya nanya kenapa ada banyak botol minum. Nah, sebenarnya ini ada rewardnya. Nah, untuk Nada. Oke, kan kelompok Rika itu kelompok medium maju. Nah, ini hadiahnya. Oke, Oke, musuh. Jangan. Oke, mantap. Silakan duduk. Nah, jadi dari permainan kita itu, pertama kekompakan tim. Ibu lihat kalian sudah kompak dan juga kalian itu berpengetahuan yang luas, jadi bisa menjawab soal yang tidak terduga dari ibu karena selalu dapat nomor 4. Dan setelah itu ibu juga ingin memberitahu kalian bahwa tidak peduli seberapa cepat teman kalian, yang penting kalian fokus pada jalan kalian untuk menuju apa yang kalian capai. Oke, baiklah. Baik, terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Beri aplaus untuk pemenang. Jadi sebelum menutup pembelajaran, Ibu mohon satu orang yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang menang lah yang menang. Ya, yang menang tadi siapa yang apa ya? Dari kelompok anak. Jangan dari Nada Bu. Jadi sistem reproduksi terbagi menjadi 2, ada organ pria sama wanita Bu. Yang pria Bu terbagi menjadi 2. Kemudian ada organ-organnya skrotum, uretra, vas deferens, epididymis. Kemudian untuk wanita ada ovarium, tuba fallopi, ovidum, vagina, cervix, labium. Udah Bu, itu aja Bu. Jadi benar ya apa yang dikatakan Kak Jana itu bahwa reproduksi itu bahwa reproduksi itu berfungsi untuk melanjutkan keturunan. Kemudian reproduksi pada pria itu ada seperti penis, testis, skrotum, kemudian vas deferens, vas deferens dan uretra. Kemudian juga pada organ reproduksi pada wanita itu ada cervix, kemudian vagina dan tuba fallopi, kemudian rahim dan lain-lain. Baik, sebelum kita pulang, jadi penugasan untuk besok minggu depan yaitu Ibu menyuruh kalian untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan di grup. Kemudian juga kalian membuat poster yang berkaitan tentang penyakit pada organ reproduksi. Baik. Ada yang ingin bertanya tentang penugasan? Nggak ada Bu. Tidak Bu. Jadi yang untuk LKPD-nya nanti di print kemudian dikerjakan, dan untuk posternya nanti dikerjakan di kertas karton. Baik. Dan dihiasi secantik-cantiknya. Iya Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari
ini Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu pengetahuan buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Terima kasih kepada kalian semuanya. Ibu mohon agar minggu depan kita semua belajar lebih kreatif lagi dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.